The nature of Israel's acts, including the fact that Israel frequently confiscates land following the demolition of Palestinian property for reallocation to Israeli settlements. Keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. ICJ juga menegaskan bahwa tindakan Israel tersebut merupakan pengambilan paksa secara de facto. Keputusan ini menolak klaim Israel dan meminta agar Israel segera menarik diri dari wilayah pendudukan. Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa warga Palestina berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat pendudukan selama 57 tahun yang penuh diskriminasi. Keputusan ini merupakan kekalahan besar bagi Israel di mata dunia internasional. Meskipun sudah ada banyak laporan dan resolusi dari Majelis Umum PBB yang menyatakan hal serupa, keputusan ICJ lebih sulit diabaikan karena didasarkan pada perjanjian dan hukum internasional tertentu. ICJ menolak argumen Israel bahwa mahkamah tidak memiliki wewenang untuk memutuskan masalah ini. Israel beralasan bahwa penyelesaian konflik harus bersifat politis sesuai dengan resolusi PBB dan perjanjian bilateral Israel-Palestina. Namun ICJ menegaskan bahwa hukum internasional tetap berlaku, meskipun upaya politik untuk mencapai perdamaian telah gagal selama beberapa dekade, terutama karena Israel terus membangun permukiman. Keputusan ICJ ini mengumpulkan berbagai hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag, untuk mendukung kasus yang diajukan oleh Palestina dan para pengkritik kebijakan Israel. ICJ menyatakan bahwa upaya Israel selama bertahun-tahun untuk membangun dan menetap di wilayah pendudukan sama dengan pengambilan paksa wilayah tersebut yang melanggar hukum internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk menguntungkan pemukim Israel, bukan rakyat Palestina yang hidup di bawah pemerintahan militer. Salah satu poin penting dalam keputusan tersebut adalah penilaian bahwa pemindahan pemukim Israel ke tepi barat dan Yerusalem, serta pemeliharaan keberadaan mereka oleh Israel, melanggar pasal 49 Konvensi Jenewa keempat. Meskipun masing-masing pelanggaran hukum internasional ini tidak mengejutkan, secara keseluruhan keputusan ICJ memberikan tantangan besar bagi negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang selama ini seolah menutup mata terhadap kebijakan pendudukan Israel. Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah sanksi harus diterapkan kepada menteri dan lembaga Israel yang mendukung pembangunan permukiman, mengingat parahnya pelanggaran yang dilakukan. Meskipun keputusan ini tidak mengikat, namun memberikan dasar bagi para pengacara pemerintah yang sedang mempertimbangkan sanksi di masa depan terhadap mereka yang terkait dengan pemukiman Israel. ICJ juga mencatat adanya pengalihan kekuasaan dari militer kepada pejabat sipil yang mengawasi wilayah-wilayah pendudukan yang bisa semakin mengekspos aktivitas Israel ke pengadilan. Keputusan ini datang pada saat yang krusial. Dengan Israel semakin terisolasi akibat tindakannya dalam Perang Gaza dan sedang diselidiki oleh ICJ dan Pengadilan Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang, penegasan ilegalitas pendudukan Israel oleh ICJ akan semakin memperkuat isolasi tersebut. Hal ini juga didorong oleh pergeseran politik ke sayap kanan di Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memimpin koalisi yang mencakup partai-partai pro-pemukim dan menteri-menteri sayap kanan. In the court's view, Israel's policies and practices are contrary to the prohibition of forcible transfer of the protected population under Article 49, paragraph 1 of the Fourth Geneva Convention.